Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala SD Muhammadiyah Purwokerto, Ibu Sri Partiah SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi hasil lokakarya ketiga di SD Muhammadiyah Purwokerto. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SD Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa inna. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan dalam acara sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa teman kita Pak Rustianto saat ini sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan guru-guru SD Muhammadiyah Purwokerto bersama-sama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi sebagai tindak lanjut hasil lokakarya 3 dalam kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah, walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan kegiatan ini tetap akan bermanfaat bagi seluruh guru-guru SD Muhammadiyah Purwokerto. Harapan saya dan untuk selanjutnya nanti bisa untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di SD Muhammadiyah Purwokerto. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah wawasan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi hasil lokakarya ketiga di SD Muhammadiyah Purwokerto. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Rustianto SPD. Terima kasih Bu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih untuk kepala sekolah SD Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan hasil lokakarya ketiga antara CGP dan kepala sekolah yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan kita untuk masih berkarya demi kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, teman-teman rekan sejawat di SD Muhammadiyah, sebelum kita mengupas tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya meralat sedikit yang disampaikan sama Bu Nida tadi. Jangan narasumber lah ya Bu, kita fasilitasi saja, kita belajar bersama. Nah, di lokakarya ketiga kemarin ada 2 poin terpenting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan program yang dibuat oleh
saya dan kepala sekolah yang waktu itu adalah diwakilkan oleh Pak Ajis. Yang pertama adalah visi misi sekolah yang mengedepankan kepentingan siswa. Ternyata visi sekolah kita sudah klik ya, sudah klop dengan visi dari kegiatan sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, kemudian yang kedua adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, di program kita itu mungkin tidak hanya di diferensiasi saja, nanti ada pembelajaran dengan pendekatan sosial emosional, kemudian beberapa pembelajaran yang lain. Namun saya memilih diferensiasi di sekolah kita karena melihat dari latar belakang dan kemajemukan siswa kita yang beragam. Nah, nanti di sesi ini harapan saya kita bisa mengupas bersama-sama kaitannya dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum saya menyampaikan presentasi yang akan saya tampilkan, Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas semua gitu? Jelas. Nah, mohon izin saya menyampaikan slide. Sampun terlihat, Bu? Nggih sampun, Pak. Oke, Bapak Ibu semuanya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita ambil sebuah kata di sini yaitu diferensiasi. Different mungkin berasal dari bahasa Inggris yang artinya mungkin berbeda. Nah, latar belakang saya mengambil pembelajaran diferensiasi di sini adalah kemajemukan di kelas kita yang terkadang kita kurang sadari bahwa di kelas kita terdapat siswa yang penuh dengan keberagaman, ragam dari sosial emosionalnya, minatnya, bakatnya, dan profil belajar anak-anak pun beragam. Nah, ini yang menjadikan melatar belakangi kita bagaimana untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya mengambil sebuah kalimat dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita maknai Bapak Ibu semuanya bahwa anak-anak kita ternyata bukan hanya sebuah kertas kosong yang semaunya kita tulis ataupun kita lakukan goresan-goresan di kertas itu. Namun anak-anak kita datang ke sekolah ataupun sebelum belajar mereka sudah mempunyai potensi, sudah mempunyai informasi maupun bakat dan minat yang secara kodrat mereka punyai. Dan tugas kita lah semuanya yang merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bila kita metaforakan, seperti halnya kita menanam padi. Padi kita tanam, kita rawat, pasti akan tumbuhnya padi. Nggak mungkin kita menanam padi, kita rubah untuk menjadi jagung ataupun yang lainnya. Jadi inilah filosofi dari pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita mungkin mengingat di kelas kita bagaimana karakteristik setiap anak di kelas, kekuatan mereka, gaya belajar mereka, minatnya mereka, ataupun keterampilan yang ada di anak kita di kelas. Siapa yang paling baik menghitung, ataupun siapa sebaliknya, siapa yang menyukai kerja kelompok, siapa yang sukanya sendiri, siapa yang suka dengan video, siapa yang tidak suka dengan video. Nah, ini adalah
hal-hal yang diferensiasi perbedaan-perbedaan yang ada di kelas yang sebetulnya kita semuanya sudah mempunyai keterampilan untuk itu. Saya yakin kita semuanya guru sudah paham akan itu, keterampilan-keterampilan potensi siswa yang ada pada dirinya. Namun terkadang kita belum runut, belum terstruktur mendayagunakan perbedaan-perbedaan yang ada di kelas kita, mengoptimalisasi potensi anak kita dengan optimal. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini kita mencoba mengulik bagaimana potensi yang berbeda ini membantu anak untuk belajar dengan maksimal. Nah, pembelajaran diferensiasi dalam sebuah tulisan menurut Tom Listen bahwa diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu atau setiap murid. Jadi pembelajaran ini membantu dalam hal ini adalah mengkaitkan potensi-potensi yang ada pada anak untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Namun demikian artinya gini Bapak Ibu semuanya, kita bukan mengajar dengan 32 cara untuk mengajar berbeda dengan 32 cara. Maksudnya adalah semisalkan siswa kita 32 anak, tentunya kita tidak mengajar dengan 32 cara tersebut. Nah, tetapi kita mencari mengelompokkan perbedaan potensi-potensi anak di kelas yang ada, kemudian untuk membantu 32 anak ini yang mempunyai potensi perbedaan dalam belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah serangkaian kegiatan yang disusun oleh kita, oleh guru, di mana berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada kerangka yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dalam hal ini adalah adanya stimulus, adanya sebuah rangsangan untuk anak untuk tertarik, untuk bagaimana tertantang untuk belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Kemudian penilaian berkelanjutan, dalam hal ini adalah authentic assessment. Kemudian yang keempat, merespon kebutuhan belajar murid. Respon kebutuhan murid dalam ini adalah kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar anak-anak sama, tetapi terkadang caranya berbeda. Yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Nah, dan bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Kata kunci di sini adalah fleksibilitas. Nah, sebagai contoh misalkan seperti ini Bapak Ibu semua yang dimaksud dengan fleksibilitas. Untuk memahami sebuah konten, sebuah pengetahuan, terkadang siswa mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menafsirkan sebuah konten. Misalkan kita materi tentang angin darat dan angin laut. Ada siswa yang senang menggambarkan definisi angin darat dan angin laut mereka dengan sebuah istilah, dengan kalimat, dengan definisi yang dia tulis di kertas. Tetapi ada anak yang suka mendefinisikan sebuah pengertian angin darat dan angin laut dengan bercerita. Ada juga anak yang gemar sekali memahami sebuah konten atau pengetahuan itu dengan gambar ataupun dengan cara-cara yang lain, dengan mind map dan sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut dengan sebuah fleksibilitas, di mana memahami sebuah konten tidak kita paksakan hanya dengan satu cara saja. Misalkan hanya dengan tulisan, dengan menulis. Nah, terkadang bagi anak-anak yang mempunyai gaya belajar secara kinestetik, menulis itu adalah sesuatu yang membosankan. Nah, ini adalah prinsip kelima. Nah, sebelum selanjutnya, jadi Bapak Ibu semuanya, kita melakukan berbagai macam cara, tetapi muatannya adalah satu, walaupun dengan cara yang berbeda-beda dan berjalan secara efektif. Nah,
Langkah yang pertama kita lakukan Bapak Ibu semuanya di kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah pemetaan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi malam saya sudah share link kaitannya dengan contoh pemetaan murid, kemudian contoh RPP-nya. Nah, yang pertama adalah memetakan kebutuhan murid. Nah, Tomlinson mengatakan bahwa kita mengkategorikan kebutuhan murid itu melihat dari 3 aspek. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas 3 aspek saja Bapak Ibu semuanya, karena ada 6. Ya, kita 3 aspek dulu, yang paling umum. Yang pertama adalah kesiapan belajar siswa atau readiness, kemudian minat murid dan profil belajar murid. Bapak Ibu semuanya, kesiapan belajar siswa, setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, kesiapan belajar di sini bukan berarti tingkat intelektualnya yang kita perhatikan, namun yang kita perhatikan adalah informasi yang ada atau informasi yang diterima oleh anak-anak kita sebelum materi pembelajaran berjalan, atau kita dengan kata lain adalah pra, ya, materi pra. Nah, kesiapan belajar ini anak-anak berbeda. Ada anak yang sebelum bertemu dengan gurunya sudah membaca buku, ada anak yang bertemu dengan gurunya sama sekali zero dari buku atau belum membaca buku. Jadi macam-macam. Ada yang anak-anak sudah paham dulu, ada anak-anak yang belum paham dulu, ada anak-anak yang sama sekali kita mau belajar apa hari ini pun tidak tahu. Jadi ini adalah salah satu aspek dalam memetakan kebutuhan murid kita. Mungkin Bapak Ibu semuanya karena sudah keseharian dengan anak-anak, ini kita berbicara di luar daring, mungkin kita sudah paham satu persatu anak-anak, oh ini anak yang kira-kiranya belajar sudah siap, kemampuan informasi telaah dari materi yang mau kita ajarkan anak-anak sudah dapat duluan. Nah, yang kedua adalah minat murid. Minat murid atau bakat. Nah, ternyata anak-anak kita mempunyai bakat yang beragam, bermacam-macam. Seni, olahraga, pengetahuan, maupun bahasa. Ini adalah minat-minat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa minat anak itu biasanya berubah 1 tahun. Berubah 1 tahun tergantung lingkungan ataupun tergantung informasi-informasi apa yang dia dapatkan. Contoh misalkan di minggu-minggu ini sedang rame bulu tangkis misalkan. Di televisi ada bulu tangkis. Nanti tiba-tiba anak akan semuanya berminat bulu tangkis. Kemudian di besoknya lagi ada sepak bola. Maka anak-anak hampir semua anak laki-laki semuanya minatnya sepak bola. Nah, ini makanya minat adalah sesuatu yang terkadang berubah-ubah. Nah, tugas kita adalah terkadang menemukan minat dan bakatnya anak yang istiqomah, dalam artian tidak berubah-ubah dengan sesuai dengan bakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan gaya, terkait dengan lingkungan, terkait dengan situasional anak tersebut pada kondisi keluarganya maupun lingkungan dia berada. Profil belajar murid ini beraneka ragam. Ada anak yang suka dengan melihat gurunya mendongeng, ada siswa yang senang gurunya memperlihatkan sebuah gambar, ada siswa yang senang melihat video. Jadi profil belajar murid. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah 3 dari pemetaan siswa kita. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, pada profil belajar murid ada beberapa tipikal siswa kita yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah visual, ya. Belajar dengan melihat. Anak lebih suka dengan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, ya. Kemudian auditori, belajar dengan mendengar, ya, membaca dengan keras, mendengarkan musik. Nah, kinestetik,
belajar sambil melakukan, ya, khususnya anak-anak yang gemar sekali dengan olah tubuhnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini adalah contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Ini berdasarkan minat. Nah, contohnya adalah olahraga, kesenian, sains. Nah, dari minat ini kemudian karena pembelajaran kita, ini contoh pembelajaran kita pendekatannya adalah orientasi produk. Nah, karena produk, maka tuntutan produk yang kita berikan kepada anak dikaitkan dengan minat yang sedang mereka sukai saat itu. Kita sudah memetakan misalkan Rudi, Ali, Iwan, Najib, dan Rina, ini minatnya di olahraga. Nah, maka karena produknya adalah membuat tulisan prosedur ya, sesuai dengan KD yang sedang diajarkan, maka untuk anak yang hobi olahraga ini, maka tentang bagaimana cara menggiring bola. Maka anak-anak yang hobi olahraga ini akan tertantang, wah asik nih, ternyata saya disuruh membuat tulisan prosedur, dalam hal ini adalah mata pelajaran tema muatan bahasa Indonesia, saya tentang olahraga. Kemudian yang seni tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan, yang sains tentang bagaimana cara membuat rangkaian. Nah, jadi produknya sama, membuat tulisan prosedur, tetapi konten isinya adalah disesuaikan dengan minat anak-anak. Karena kita ketahui tadi, Bapak Ibu semuanya, saya kembali, minat adalah salah satu motivator bagi anak-anak kita agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kita membuat sebuah tugas berupa produk, ini contoh Bapak Ibu produk ya, nanti bentuknya bisa lain lagi. Nah, ketika kita memberikan tugas dalam bentuk produk, membuat tulisan prosedur, kemudian dikaitkan dengan minatnya anak-anak, pasti anak-anak akan sedikit tertarik dan sedikit tertantang karena wow, sesuai dengan minatnya si anak. Oke, Bapak Ibu semuanya, kemudian ini adalah pemetaan berdasarkan kebutuhan belajar. Mungkin kecil dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, nggih. Kesiapan belajar dalam hal ini adalah yang pertama, murid telah memahami konsep keliling. Yang kedua, murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung. Nah, kemudian murid belum memahami konsep keliling sama sekali. Nah, ini adalah 3 indikator kita dalam melakukan sebuah pemetaan. Ini contoh saja. Nah, murid yang telah memahami konsep keliling, contohnya adalah Susi, Rini, ini sudah memahami. Kemudian murid yang telah memahami konsep namun belum lancar, ini ada 5 anak, dan murid yang belum memahami konsep keliling ada 5 anak. Nah, Bapak Ibu semuanya, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar ini adalah arahannya terhadap proses apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran kaitannya dengan 3 kelompok anak ini. Satu kelompok yang belum paham, satu kelompok yang sudah paham tapi belum lancar, satu kelompok yang sudah paham. Nah, jadi ini adalah diferensiasi terhadap kesiapan belajar. Maka proses yang dilakukan untuk anak yang telah paham tadi, murid diminta mengerjakan soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangannya akan dilebihkan untuk anak yang sudah paham duluan. Kemudian murid yang sudah paham tetapi belum lancar, murid menggunakan bantuan benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Jadi tetap ada bantuan dalam hal ini adalah benda konkret. Nah, murid yang belum memahami konsep keliling, murid akan mendapat pembelajaran yang lebih eksplisit tentang konsep keliling. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketiga kelompok ini apabila kita padu-padankan dalam pembelajaran, dalam hal ini konteks ini saya berbicara tentang pembelajaran yang non-daring. Itu bisa kita lakukan dengan kegiatan jigsaw. Kita bisa lakukan dengan kegiatan learning community, di mana siswa yang sudah paham duluan
bisa mengajarkan kepada anak-anak yang belum paham. Nah, dari sinilah akan terjadi sebuah kegiatan pembelajaran emosional sosial, di mana saling paham memahamkan satu sama lain. Nah, ini contoh Bapak Ibu tentang pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Nah, tadi kita ketahui bahwa profil belajar murid kaitannya dengan gaya belajar murid. Nah, kita sebenarnya ada 5 gaya belajar. Nah, kita kelompokkan dalam hal ini 3 saja yang sering muncul di kelas kita. Yang pertama adalah visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Visual lebih ke penglihatan, indera yang terlibat adalah penglihatan, paling dominan. Auditori adalah pendengaran, kinestetik adalah gerak. Nah, di mana telah kita kelompokkan 3 tadi, ya, ada Rudi, Ali, Iwan, Najib, Irina masuk dalam visual. Kemudian ada auditori dan kinestetik. Setelah kita petakan anak-anak ini berdasarkan gaya belajarnya, kemudian dalam produk, maka murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang, ini contohnya tentang makhluk hidup, boleh dalam bentuk gambar, rekaman, wawancara, maupun performance. Nah, jadi produk yang dikumpulkan kepada kita, kepada guru, anak-anak itu boleh memilih, ya, disesuaikan dengan, yang visual, anak-anak yang senangnya dengan visual, ini dalam produk. Yang visual boleh mereka, karena mereka ketertarikannya dengan gambar, maka pemahaman tentang makhluk hidup itu boleh dalam bentuk gambar. Kemudian bagi yang pemahaman senang dengan rekaman, dalam arti ini ada auditori, mungkin boleh dengan sebuah rekaman vlognya anak-anak kaitannya dengan materi. Yang kinestetik boleh dengan memperagakan gerak bagaimana tentang makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh produknya. Yang terpenting, KD di mana tentang habitat makhluk hidup itu tersampaikan dan difahami oleh anak-anak, walaupun produk yang dihasilkan dari anak-anak kita beragam. Kemudian proses. Nah, dalam proses ini, karena kita sudah memahami ada 3 kelompok siswa kita di kelas secara visual, auditori, dan kinestetik, maka prosesnya pun kita akan berdiferensiasi. Yang pertama, kita akan memfasilitasi anak-anak yang visual. Saat menjelaskan, guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual. Kemudian guru juga menyediakan kesempatan bagi murid yang auditori dengan mengakses sumber belajar yang dapat didengarkan murid secara lisan. Nah, kinestetik, guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak leluasa dalam mengakses. Ini mungkin pembelajaran yang non-daring. Jadi, dalam pembelajaran kita memodifikasikan bisa melayani anak-anak yang visual, auditori, kinestetik. Kita berikan semuanya. Nanti anak-anak ini yang akan feedbacknya akan dominasi yang akan di mana. Yang visual akan lebih dominasi yang terhadap gambar, yang auditori akan dominasinya terhadap sesuatu yang didengarkan, kinestetik akan lebih dominasi terhadap anak-anak yang suka bergerak. Jadi dalam skenario pembelajaran seperti ini, nanti anak akan memberikan feedbacknya. Yang suka dengan auditori, yang suka dengan visual, yang suka dengan kinestetik. Berbeda dengan saat kita belajar hanya menggunakan satu pendekatan profil belajar anak, misalkan hanya dengan gambar saja. Nah, maka anak yang auditori dan kinestetik dia merasa jenuh dan bosan. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu semuanya, walaupun di pembelajaran daring, konten ataupun platform yang kita gunakan, misalkan bagi anak visual, nanti visual dan auditori, anak-anak mungkin tertarik lewat videonya Bapak Ibu guru lewat YouTube ataupun video yang di-share. Kemudian bagi anak kinestetik, dengan cara percobaan atau pengamatan yang ada di sekitar rumah mereka. Dan bagi anak-anak yang
mempunyai profil belajar gabungan visual, auditori, kinestetik mungkin tidak akan bermasalah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh dari pemetaan kebutuhan belajar, profil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan share tentang RPP, ya. RPP bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan yang kita lakukan, kita implementasikan di RPP kita di skenario pembelajarannya. Namun sebelum kita lanjut di RPP, mungkin Bu Nida, saya stop dulu share-nya. Apabila ada perlu yang kita diskusikan sambil menunggu saya share RPP-nya, Bu Nida. Terima kasih, Bu Nida. Halo, Bu. Monggo Bapak Ibu semuanya yang Bu Nida. Ya, baik Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Kusdi yang sudah menyampaikan materi kepada kita. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan terlebih dahulu apabila ada yang ingin dipertanyakan. Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya apa tidak nih Bapak Ibu? Mungkin Pak Agus atau Bu Ella atau Bu Ki? Assalamualaikum Pak Rusdi. Sebentar gantian jangan berebut nih Pak Bu. Oke, ya. Siapa dulu ini? Ada Bu Ella dan Pak Agus. Siapa dulu? Bu Ella dulu nggih, monggo. Kepada Bu Ella, silakan. Terima kasih Bu Nida. Untuk pertanyaan buat Pak Rusdi, begini Pak, kita kan di sekolah itu kan anak-anak itu kan banyak banget ya, beraneka macam. Mungkin kita belum tahu nih anak ini akan minatnya, misalnya dia membaca atau menari gitu ya. Nah, menurut Bapak, mulai kapan sih anak-anak itu akan diarahkan? Oh, kamu tuh minatnya misalnya menari kayak gitu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, yang mulai Pak. Yang nomor 2 tuh gini, dalam pembelajaran referensi itu kan guru-guru untuk menyiapkan beberapa yang langkah tadi seperti adanya kesiapan, minat, dan gaya atau profil dari siswa. Nah, untuk pembelajaran di kelas 1 itu kan anaknya harus mulai dari calistung. Nah, kalau misalnya anak itu belum bisa untuk calistung, lah, apakah bisa dimasukkan ke pembelajaran referensi ya? Mungkin itu pertanyaannya Bu Nida. Oke, Bu Ella, Bu Nida langsung nopo ditampung dulu. Langsung aja Pak. Jadi ketika ada pertanyaan langsung dijawab. Yang pertama kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi minat ya Bu ya, untuk mengetahui minat. Di kelas kita untuk mengukur minat sebaiknya kapan? Nah, sebaiknya pertama masuk sekolah. Kita kenal namanya MIR. MIR itu Multiple Intelligence Research. Itu kita bisa lakukan di pertama anak masuk atau pertama anak
mendaftar di sekolah kita. Nah, itu anak itu bisa mir di situ. Nah, dibantu oleh orang tuanya, kecenderungan bakat atau minat anak yang disukai itu ada di mir. Nah, informasi itulah yang akan digunakan secara runtut oleh guru kelas 1, nanti naik ke kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, lantas kelas 5, kelas 6. Itu akan simultan. Nah, kita pernah melakukan itu kaitannya dengan multiple intelligence research. Ininya sangat dampaknya sangat terasa sekali. Jadi di awal itu kita sudah pemetaan anak dulu. Biasanya di ini ya, mungkin di sekolah kita juga pertama masuk sekolah itu kita sudah mapping dulu kecenderungan anak ini di mana berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang tua tersebut ataupun oleh anak tersebut. Kecenderungan minat, kita ambil kalimat kecenderungan bukan minat, karena minat anak di usia-usia itu fluktuatif atau berubah-ubah. Jadi bahasanya adalah kecenderungan. Contoh misalkan, wah anak ini suka banget nih Bu, lenggak-lenggok misalkan di rumah, suka sekali nyanyi. Nah ini kecenderungan minat, ya, kecenderungan minat. Nah itu dari awal kita sudah mulai mapping. Begitu pula dengan calistung tadi. Biasanya ada anak yang diajarkan di rumah sebelum kelas 1 itu sudah bisa baca ataupun belum ya. Jadi target calistung dasi itu adalah kelas 1, 2, dan 3. Ya, apabila kita terima anak kelas 1 belum bisa baca tulis, ya no problem, nggak masalah, karena kita masih punya kelas 1, 2, dan 3. Syukur-syukur di kelas 1 kita udah tuntas, anak-anak kita target calistungnya udah tercapai. Ya. Yang penting jangan kaget dulu kalau ada anak tidak bisa calistung di kelas 1. Memang di TK itu memang tidak diajarkan, cuma dikenalkan saja. Nah, itu kaitannya dengan pemetaan. Sebaiknya adalah seawal mungkin anak kita di sekolahan, maka kita lakukan pemetaan. Nah, hasil pemetaan itu nanti dari kelas 1, saat anak ini naik ke kelas 2, maka guru kelas 1-nya database-nya kelimpahan kepada guru kelas 2. Bu, ini anak-anak ini dulu waktu di MIR informasinya ini. Nah, itu akan dijadikan rujukan untuk guru kelas 2 mengetahui ada profil belajarnya anak, ada minatnya anak. Nah, nanti kelas 2 naik lagi, biasanya nanti 1 tahun kita akan lakukan MIR lagi, karena anak-anak ini berubah. Kemudian nanti akan dipakai oleh kelas selanjutnya, Nah, nanti minat ini akan sangat terbaca ataupun terlihat saat anak di kelas 3. Nah, anak di kelas 3 minat sudah terlihat sekali, kemudian keempat di kelas 4 itu, dan kelas 4 dan kelas 5 adalah implementasi dari minat anak-anak dengan bimbingan prestasi. Nah, di kelas 5 udah tersalurkan semua bakat minatnya anak-anak. Oh, saya yang di seni, yang di saintifik, yang di olahraga. Karena dari kelas 1-nya sudah terekam semua pemetaan tadi. Jadi Bu Ella, apakah pembelajaran diferensiasi ini bisa dilakukan di kelas 1? Sangat bisa ya. Di anak PAUD pun sangat bisa ya. Tergantung konten kita yang akan kita sampaikan di anak-anak kaitannya dengan diferensiasi tadi. Misalkan di kelas 1 nih Bu, kita lagi mengajarkan tentang tema 1, di situ ada calistungnya. Nah, karena kita tadi sudah memetakan beberapa kelompok anak, ya, yang kelompoknya minat A, minat B, dan minat C, nanti penugasan terhadap kelompok-kelompok ini akan disesuaikan dengan minatnya. Yang minatnya tadi tentang olahraga, nanti kalian menulis olahraga yang kalian sukai. Ya, minatnya terhadap hewan, nanti kamu menulis tentang hewan yang kamu sukai. Ya, nanti tergantung pemetaan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu akan lebih different ya, akan lebih mengasihkan di kelas. Mungkin itu Bu Ella. Oh iya Pak. Jadi gini, jadi ini ada komunikasi antara yang pertama dari komunikasi dari wali murid ke gurunya ya, dari awal gitu. Kalau misalnya orang tuanya tuh dia nggak paham atau nggak tahu anak saya ini
meminatnya atau menyukai apa gitu. Itu gimana ya Pak? Ya, sebaiknya MIR itu dilakukan oleh konsultan ya Bu ya. Dalam hal ini adalah psikiater sebaiknya. Namun guru bisa melakukan tetapi dengan bahasa kecenderungan tadi. Apabila orang tua tidak memahami, maka kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang merujuk terhadap keseharian yang anak-anak suka dilakukan. Nah, itu adalah kita bisa gunakan itu. Jadi tidak harus yang disampaikan itu adalah minat benerannya itu, bukan itu. Jadi kecenderungan, kalimatnya adalah kecenderungan di sini karena di anak-anak yang kelas 1 TK itu minatnya masih kecenderungan. Gitu Bu. Iya Pak, terima kasih. Baik, Bu. Sudah Oke, cukup Bu Nida. Iya Pak. Monggo Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan atau sudah? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh bagaimana implementasinya kita dalam pembelajaran yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran tidak usah kita bahas. Yang penting di pembelajaran harus mengandung ABCD tadi ya Bu ya, untuk tujuan pembelajaran ya. Jelas, degree-nya jelas, kaitannya dengan tujuan. Kemudian ini adalah RPP yang saya gunakan kemarin di kelas 5 di tema 7. Nah, ini adalah media alat bahan ya, karena kita menggunakan platform WA Group, YouTube channel. Nah, inilah langkah-langkahnya Bapak Ibu semuanya. Di mana sih nanti kita akan memasukkan diferensiasi tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, pendahuluan seperti biasa ya kita lakukan karena kita, contoh yang saya share ini adalah contoh pembelajaran daring ya. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabarnya, kemudian memperhatikan tentang tujuan manfaat lewat WA ya dan channel YouTube. Nah, kemudian disiplin di sini adalah karakternya. Di kegiatan inti Bapak Ibu semuanya bisa dicermati. Yang pertama, platform yang disepakati meminta siswa untuk mengamati gambar-gambar video penjelasan tentang kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, ini yang pertama ini adalah memberikan kesempatan pada anak dengan profil belajar visual. Kemudian mewawancarai tokoh atau anggota keluarga terkait dengan kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Ini akan sangat dinikmati oleh anak-anak yang kinestetik analitik. Kemudian membaca cerita tentang kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Ini adalah visual. Membuat surat undangan dalam rangka kegiatan mengisi kemerdekaan. Siswa melakukan percobaan perubahan wujud benda menyublim dengan benda yang ada di rumah. Ini adalah kegiatan yang lebih ke kinestetiknya. Jadi Bapak Ibu begini, kegiatan ini tidak dipilah, tetapi satu kesatuan yang dilakukan oleh semua anak-anak. Mau anak yang, kan tadi kita sudah pemetaan anak-anak, anak yang kelompok auditori, kelompok yang visual, kelompok yang kinestetik. Nah, tugas ini tidak dipilah. Yang kinestetik video saja, percobaan saja. Yang visual melihat video saja. Kemudian yang auditori mendengarkan penjelasan Pak Guru di YouTube saja, tidak. Jadi semua ini diberikan ke anak. Karena ini adalah sebuah proses pembelajaran yang runtut. Mengamati gambar, mewawancarai tokoh, kemudian membaca cerita, membuat surat undangan, sudah melakukan percobaan perubahan wujud benda. Ini adalah satu skenario pembelajaran tema sehari. Nah, tetapi yang kita harus garis bawahi di sini adalah dari struktur ataupun sintaks urutan kegiatan pembelajaran di hari itu, kita memfasilitasi semua diferensiasi
anak-anak di dalam pembelajaran. Yang auditorinya kita terfasilitasi, yang visualnya terfasilitasi, yang kinestetiknya juga terfasilitasi. Ini di dalam kegiatan atau proses pembelajarannya, Bu. Jadi saya ulang lagi, pembelajaran yang berurutan tadi, yang 5 tadi, dengan konten yang sama, tetapi platform yang berbeda, itu dilakukan semuanya setiap anak, ya, dengan catatan nanti anak akan lebih responsif terhadap yang mana tergantung dengan profil belajarnya. Anak akan lebih senang dengan video bagi anak yang visual. Anak lebih senang dengan melakukan percobaan anak yang dengan kinestetik. Jadi kontennya dapat tentang pengetahuannya, tetapi cara mereka menikmati atau memahamkan dirinya terhadap konten itu dengan berbagai macam cara. Nah, itu adalah di kegiatan intinya. Bapak Ibu semuanya, kemudian tadi kaitannya dengan diferensiasi profil belajar. Nah, di diferensiasi kesiapan belajar, anak akan mencermati bacaan, kemudian mencoba kuis yang di slide, itu adalah diferensiasi kesiapan belajar siswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah produknya. Dari pembelajaran yang kita lakukan, produk apa yang harus dihasilkan dalam pembelajaran sehari itu. Nah, ternyata di sini ada 3, mohon maaf, wawancara dulu. Dalam kegiatan wawancara, siswa mewawancari tokoh seni, olahraga, atau tokoh masyarakat lainnya yang kompeten di dalam lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Nah, ini adalah diferensiasi minat. Nah, di produk ini, di produk pembelajaran ini disesuaikan dengan diferensiasi produk tadi. Yang suka dengan menulis, dia akan membuat narasi sesuai dengan ejaan yang benar. Yang suka dengan gambar, keterampilan dia terhadap gambar, dia akan membuat gambar bercerita mengenai percobaan yang dilakukan. Kemudian yang senang dengan video, kinestetik, ataupun dia tampil perform, dia akan membuat presentasi sederhana terkait percobaan yang telah dilakukan tersebut. Nah, ini ketiga ini diberikan ke anak-anak, tetapi nanti saat feedback ke kita pasti akan berbeda-beda. Anak yang suka dengan gambar, gambarnya luar biasa. Anak yang suka dengan membuat narasi, maka narasinya luar biasa. Anak yang suka perform di depan, tampilan presentasinya akan luar biasa. Jadi kontennya dapat tentang pembelajaran, tetapi cara mereka mengapresiasikan berbeda-beda. Nah, setelah itu baru feedback. Begitu pula dengan penilaiannya, Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh penilaian bagaimana dengan kegiatan diferensiasinya. Nah, nanti jelasnya Bapak Ibu sudah saya share tadi kaitannya dengan materi, contoh pemetaan, dan contoh RPP untuk anak-anak kita. Nah, ini adalah rubriknya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini contoh saja, nanti bisa dibaca, bisa di-download sendiri dan bisa diimplementasikan ataupun difahami terlebih dahulu. Oke, Bu Nida, seperti itu, Bu. Dari RPP yang saya terangkan tadi, mungkin ada yang perlu kita bedah, Bu, tentang RPP-nya. Silakan. Terima kasih Pak Rusdi. Monggo Bapak Ibu, itu tadi RPP yang sudah disampaikan sama Pak Rusdi. Mumpung kita sedang seperti ini, bisa dipertanyakan biar lebih jelas lagi. Monggo. Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan diferensiasi tadi, jadi kita melakukannya di kelas. Apabila kita dilakukan di kelas, kita sudah mencoba ya Bapak Ibu semuanya di kelas 5, saya berkolaborasi dengan Bu Siti, ya ternyata memang betul ya, anak sangat menikmati kaitannya dengan, karena disesuaikan dengan profil belajar. Nah, yang tersulit justru di diferensiasi ini adalah pemetaan, ya.
pemetaan anak-anak kita. Kalau kemarin saya mencoba karena di kelas 5 Ibu, di kelas 5 anak sudah cukup besar, maka pemetaannya saya coba lewat Google Form. Saya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kaitannya menilai anak-anak ini sebenarnya kalau kita petakan ada di mana, baik profil belajarnya maupun di terhadap minatnya, kemudian ataupun kesiapan belajar mereka. Jadi pertanyaan kita di Google Form itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan kita analisis. Oh, anak ini nanti kelompoknya ada di sini, anak ini kelompoknya ada di sini. Ya, jadi yang terberat sebenarnya adalah di pemetaan, karena di pemetaan ini takutnya kita meleset ya. Anak ini sebenarnya sukanya di auditori, ternyata visual gitu kan. Ternyata anak ini kinestetik, tetapi kita memetakan di di auditori. Jadi ini yang terberat kita adalah saat di pemetaan. Kalau mengimplementasikan keseharian kita dalam kegiatan pembelajaran, saya rasa Bapak Ibu sudah sering melakukan hal itu. Cuma tidak runut, kemudian tidak struktur saja yang dalam pembelajaran itu tidak terekam dengan baik. Sebenarnya kita sudah melakukan semua kaitannya dengan diferensiasi. Nah, cuma kita belum memetakan kelompok-kelompok anak mana yang termasuk profil belajar A, B, C, D tadi. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin di forum ini mungkin bisa ada hal yang bisa kita share bersama-sama ataupun best practice dari Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya, halo. Mohon maaf ini sinyalnya. Oh, nggih, nggak apa-apa Bu. Ini soalnya tadi peralihan dari data seluler ke WiFi jadi keluar sendiri. Nggih. Iya, Bu Dede. Di kelas yang di istilahnya pengalaman Bu Dede di kelas ya, mungkin bisa di kelas yang sekarang ataupun yang kemarin ya Bu, kaitannya dengan bagaimana menghadapi anak-anak dengan diferensiasi atau kemajemukan di kelas Bu. Yang Pak. Sudah dilakukan Bu Dede. Kan karena karakteristik anak itu beda-beda ya Pak. Saya masih bingung untuk menghadapi anak-anak yang mungkin tingkat bukan kenakalan ya, ya anak-anak tidak boleh dikatakan nakal ya. Ya mungkin itu karena kekurangan saya sebagai pendidik, karena saya bukan berasal dari jurusan pendidikan, jadi mungkin saya belum bisa menangani masalah-masalah yang menyangkut nggak boleh mengatakan anak nakal ya, jadi itu dikatakan apa ya Pak menurut Kak Rusdi? Ya. Yaitu bagaimana mengatasi anak-anak yang memiliki kelebihan seperti itu, gitu Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman guru yang lain kaitannya dengan disampaikan Bu Dede ya. Di sini kita akan share aja berbagai pengalaman kaitannya dengan kemajemukan anak. Nah, tadi disampaikan sama Bu Dede, Bapak Ibu semuanya, mengatasi anak-anak yang lebih kreatif dibandingkan dengan anak-anak yang lain ya. Atau orang mengatakan nakal ya. Kalau anak nakal ataupun anak kelebihan. Kalau saya itu saya menyebutnya anak yang kelebihan kreatif Bu Dede. Karena anak-anaknya sebenarnya kreatif sekali gitu kan. Oke. Saya akan menyampaikan best practice saya saja Bu, kaitannya dengan anak-anak yang punya nakalnya luar biasa. Saya pernah punya murid luar biasa nakalnya, namanya Kevin waktu itu. Di anak ini tuh berangkat ke sekolahan itu seminggu sekali, dan di sekolahan tuh nggak mau belajar ya Bu, nggak mau belajar, nggak mau sama sekali, nggak mau apalagi kalau ketemu sama matematika dia nggak mau. Bahkan di sekolahan ya itu mukulin teman-temannya gitu kan. Ini menjadi sebuah problem di sekolahan waktu itu. Nah, ternyata setelah kita lakukan pemetaan anak ini 3 hari, anak ini ternyata punya masalah terhadap dirinya, bukan orang lain, terhadap dirinya. Karena dia tidak kemampuan
mengaktualisasikan diri terhadap materi pembelajaran di kelas, itu dia tertinggal. Jadi dia marah pada dirinya. Akhirnya dia nggak mau belajar. Nah, setelah ketemu akar masalahnya ada di situ, kemudian ditambah lagi masalah yang ada di rumahnya, ya. Dengan orang tuanya marah-marah dan bapaknya marah-marah sampai mukul-mukul gitu. Anak ini kelas 4 waktu itu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh sekolah waktu itu adalah, yang pertama adalah anak ini yang penting berangkat sekolah dulu. Anak ini berangkat sekolah dulu. Setelah anak ini mau berangkat sekolah, kita lakukan apa yang paling dia sukai supaya dia betah di sekolah. Nah, ternyata kita temukan anak ini betahnya tidak belajar. Nah, kan itu lucu sekali tuh, betahnya tidak belajar gitu kan. Pokoknya saya nggak mau belajar itu. Ya udah, akhirnya anak ini ditugasi untuk menghitung dan merawat tanaman-tanaman yang ada di sekolah 1 hari full. Nah, jadi karena dia nggak mau belajar, lama-lama anak ini bosan dengan kegiatannya cuma menghitung tanaman dan sebagainya. Ini lakukan pendekatan lagi, ketemulah ternyata bakat dia ada di menggambar. Akhirnya dilatih sambil menggambar, materi pelajarnya dia masukkan, matematikanya dia masukkan, IPA-nya dia masukkan, sambil belajar bebas dia menggambar. Nah, akhirnya alhamdulillah di kelas 5 luar biasa ya, excellent anak ini. Berubah drastis sampai orang tuanya bingung, kok anak ini berubah sekali dan nurut sekali dengan bapak ibu guru, dan prestasinya dia di bidang gambar dan lukis luar biasa. Jadi itu pengalaman saya kaitannya dengan anak yang kayak seperti itu. Mungkin bapak ibu semuanya punya pengalaman juga dengan anak-anak yang seperti itu. Ternyata Bu, tatkala kita ketemu dengan anak yang punya kelebihan kreativitas seperti ini, kata kuncinya adalah mereka butuh perhatian kita. Jadi tangan kita nyentuh di pundaknya mereka, itu ternyata itu sudah energi luar biasa. Apalagi sampai menyentuh di hatinya gitu kan. Cuma nyentuh di pundaknya saja, hari ini gimana kabar kamu? Itu ternyata bagi dia itu sudah luar biasa. Maka yang semestinya kita hentikan saat ini adalah ketika kita berjumpa dengan anak yang nakal ataupun dengan tanda kutip kelebihan kreativitas tadi, adalah menghentikan kita melakukan yang namanya labeling. Satu guru sudah mengatakan, wah dia anak paling nakal dan biang kerok misalkan, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Ketemu guru yang lain akan mengatakan itu, ketemu guru yang lain akan mengatakan itu, ketemu guru yang lain mengatakan itu. Maka derajat keaktifannya akan naik lagi. Saya yakin itu. Jadi anak-anak ini yang terpenting adalah mereka butuh sentuhan, butuh perhatian kita. Bahasanya adalah diorangkanlah anak ini. Karena saya juga pernah jadi murid dulu gitu kan, dan tergolong murid yang agak nakal juga. Jadi mungkin itu Bu Dede, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini kaitannya dengan sosialisasi pembelajaran diferensiasi kita cukupkan Bapak Ibu. Nanti kita bisa diskusi sambil berjalan di sekolah kita maupun dalam grup. Kita sebenarnya di sekolah kita sudah ada komunitas praktisi ya Bu, grup komunitas praktisi. Kadang saya share materi-materi itu ada di situ. Jadi karena komunitas praktisi itu di sekolah kita sudah terbentuk, walaupun tidak semua guru masuk di dalam komunitas praktisi, karena hanya beberapa guru saja yang disebut dengan guru kolaboran. Nah, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang pengimbasan seperti ini nanti kita bisa lakukan semuanya. Nah, apabila ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yang hari ini saya lakukan, yang hari ini saya share ke Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan ataupun nanti diimplementasi, baik Bapak Ibu guru yang ingin melakukan implementasi tadi, kita bisa didiskusikan di luar forum ini, nanti sambil jalan saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari saya, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Nida. Baik,
Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Rusdi sebagai fasilitator kami. Semoga apa yang sudah Pak Rusdi sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk acara hari ini saya rasa cukup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama.